A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril anwari absari basairil anbiya'i wal mursalin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah musholah Nurul Hidayah, hamba-hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang sebelumnya oleh putra beliau Ibnu Umar, beliau berkata, ayahku Umar bin Khattab bercerita, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah SAW, maka datanglah ke tengah-tengah kami seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam kelam, tak nampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, namun dari satu pun dari kami yang tidak mengenalnya. Nah, kemudian sang tamu itu ya yang punya ciri-ciri 4 kriteria tadi ya duduk di hadapan Rasulullah. Kalau istilah kita sekarang SKSD. Apa tuh SKSD Bapak Ibu? Sok kenal, sok kasih. Karena apa? Dia meletakkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya Rasulullah tidak bereaksi. Kalau kita kan kalau ketemu orang asing duduk seperti itu bereaksi, siapa nih? Rasulullah tidak, seperti sudah kenal akrab. Nah, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata, dan seterusnya sebagaimana 5 rukun Islam yang kita kenal. Dan dia berkata, sodaqta, engkau benar. Wah, ada para sahabat, fa'ajibna lahu yas'alu ya, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusadiqu. Kami heran, dia bertanya, dia juga membenarkan. Wah, ini bukan nanya Bapak Ibu, apa namanya? Ngetes. Lalu dia melanjutkan, fa'abirni anil iman, jelaskan padaku tentang iman. Lalu dia berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya sebagaimana 6 rukun iman yang kita kenal. Kembali dia berkata, sodaqta. Lalu dia melanjutkan, fa'abirni anil ihsan, jelaskan padaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Lalu dia bertanya, jelaskan padaku tentang hari kiamat. Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kembali dia berkata, jelaskan saja padaku tentang tanda-tandanya. Lalu Rasul menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, singkat cerita, lalu orang tersebut bertolak pergi. Tinggal kami terheran-heran. Ya. Dan Rasulullah bertanya, hai Umar, tahukah engkau siapa tamu tadi? Maka kata Umar, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum tu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril datang kepadamu untuk mengajari tentang agama. Ini hadis riwayat Imam Muslim, rujukan hadis tersebut. Maka dari hadis yang cukup panjang ini kita menjadi memahami bahwa hadis ini prinsipnya berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Islam. Mengenai Islam, rukun agama. Jadi ini hadis yang memang sangat pokok, sangat mendasar. Ada seorang ulama besar dari Sukabumi, ketua Majelis Ulama Sukabumi, namanya Ki Haji Zainal Abidin Bazul Ashab. Beliau mengatakan bahwa hadis ini disebut juga dengan hadis atau ummul hadis. Selama ini kita tahunya ummul kitab, suratul Fatihah. Ya. Para ahli hadis hanya mengatakan hadis ini dengan hadis Umar atau hadis Jibril. Tapi beliau dalam kapasitas sebagai ulama membuat sebuah istilah
namanya umul hadis, induknya hadis, karena bicara mengenai tadi rukun agama. Nah Bapak Ibu, dalam hadis tadi ada berapa rukun agama yang disampaikan oleh Rasulullah? Ada berapa? Ada 3. Apa saja? Islam, iman, ihsan. Nah untuk memahami hubungan ketiganya, saya senantiasa mengilustrasikan ketiga rukun agama ini dengan sebuah tripod. Apa itu tripod? Penyangga kamera berkaki 3. Ya, jadi agama ya disangga oleh 3 kaki: Islam, iman, ihsan. Maka dengan mengilustrasikan seperti ini kita menjadi paham, oh ternyata kedudukan ketiganya itu sama, setara. Karena kalau seandainya kaki Islam kita jatuh, kan kita potong, kita hilangkan, apa yang terjadi pada agama? Agama akan roboh. Kalau kaki iman kita hilangkan, apa yang terjadi pada agama? Maka agama juga akan roboh. Demikian juga kalau kaki ihsannya kita hilangkan, maka agama juga akan roboh. Oh berarti kedudukan ketiganya dalam kesetaraan, sama. Kita sebutnya setara, sepaket. Kenapa sepaket? Karena sumbernya dari hadis yang sama pentingnya, sama perlunya. Bisa diulang Bapak Ibu, apa? Setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Jadi itu kedudukannya. Nah, agama ya secara doktrin ada 3: Islam, iman, ihsan. Ada 3 ya. Lalu kemudian dari sisi kajian, maka kajian-kajian tentang Islam kita sebut dengan istilah yang sekarang ini ada fakultasnya di kampus-kampus. Apa namanya? Syariah. Jadi Islam turunannya menjadi syariah. Iman menjadi akidah. Nah, khusus ihsan, saya sulit menjadikan satu kata perpaduan kata. Saya gunakan 2 istilah saja untuk merangkum apa itu ihsan, yaitu akhlak dan ma'rifah. Kemudian dari sisi kajian juga ada 3: Islam, iman, ihsan. Jadi kajian menjadi syariah, akidah, akhlak dan ma'rifah. Lalu ketika kita turunkan lagi dalam tataran ilmu, ketika disusun secara sistematis, maka ya Islam, syariah menjadi ilmu fikih, akidah menjadi ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Kita sebut saja ilmu usuluddin. Lalu ihsannya menjadi ilmu tasawuf. Maka sebagaimana di atasnya setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya, maka hubungan di bawahnya pun sama, setara, sepaket, sama pentingnya, sama perlunya. Itulah kedudukan ilmu fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu tasawuf. Maka agar kita lebih memahami bagaimana hubungan ketiganya, keterkaitannya, bahwa ada sepaket, setara, sama pentingnya, sama perlunya, kita mesti memahami bahwa ilmu fikih itu kan isinya tentang apa? Syarat, rukun, ya, dan apa-apa saja yang membatalkan ibadah. Maka kita sebut saja bahwa ilmu fikih ilmu tentang aturan ibadah. Ilmu fikih ilmu tentang aturan ibadah. Maka ilmu usuluddin, karena ilmu usuluddin isinya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, agar ibadah kita tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, agar tidak riya, bahwa ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah. Maka ilmu usuluddin disebut saja dengan apa? Dengan ilmu mengenai arah ibadah, agar ibadah kita semata-mata hanya kepada Allah. Makanya kalau kita niatkan apapun niat kita, ujungnya selalu lillahi ta'ala, karena Allah, arahnya hanya kepada Allah. Nah yang ketiga, ilmu tasawuf ya. Kalau ilmu fikih ilmu tentang aturan ibadah, ilmu usuluddin tentang arah ibadah, maka ilmu tasawuf itu karena isinya tasawuf adalah bagaimana ketika ibadah, ketika sholat kita merasakan kehusyuan, ketika beramal soleh berupaya untuk ikhlas, ketika kita kemudian menerima segala cobaan dari Allah, kita bisa menerimanya dengan sabar, dapat karunia dari Allah, kita bisa bersikap syukur, bahkan kemudian ketika mendapatkan ketentuan yang begitu pahitnya, begitu getirnya, kita bisa ridho.
kita bisa tawakal. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang rasa ibadah. Jadi jelaskan tentang kaitan ketiganya. Ilmu fikih tentang aturan ibadah, ilmu usuluddin tentang arah ibadah, dan ilmu tasawuf tentang rasa ibadah. Bapak Ibu, ya, inilah kesimpulan kita pembelajaran Islam dan iman dan ihsan. Mudah-mudahan ya kita bisa beramal soleh ini, ya, tidak hanya Islamnya saja, tidak hanya imannya saja, tidak hanya ihsannya saja, bahkan keseluruhannya kita amalkan sekaligus Islam, iman, dan ihsan. Alhamdulillah. Sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengeran suaranya, diulang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sembah sujudku, terima doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, secara umum ketika kita mempelajari ilmu atau kita belajar, ada sebuah hadis Nabi bahwa thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu merupakan fardu, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka kemudian para ulama memilah ilmu-ilmu apa saja yang dikatakan fardu. Apakah misalnya kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar biologi juga fardu? Ternyata bukan. Yang dikatakan fardu adalah ilmu yang terkait bagaimana tadi kita dengan pelaksanaan ibadah. Sedangkan tadi sudah dipaparkan ya bahwa belajar ketiga ilmu tadi itu terkait dengan ibadah. Terkait belajar ilmu fikih karena ilmu fikih tentang aturan ibadah. Belajar ilmu usuluddin karena ilmu usuluddin tentang arah ibadah. Belajar ilmu tasawuf karena itulah disuruh bagaimana kita dalam belajar itu merasakan rasanya dalam ibadah. Maka inilah ilmu yang dikatakan fardu tadi oleh para ulama. Nah, kemudian dalam prakteknya, tapi kan tidak semua orang mampu mengamalkannya. Kita tidak harus mengamalkan secara totalitas dalam arti memang harus jadi pakar, tapi paling tidak ada kesediaan waktu kita untuk belajar walaupun sedikit demi sedikit. Kayak kita makan opak, memang kalau kita makan opak kan lebar. Kalau lihat ukuran diameternya bisa nggak langsung masuk ke mulut kita? Nggak bisa. Kemudian mulut bagian opak. Opak. Bagian opak. Bagaimana caranya kita bisa makan opak? Dari pinggir. Pinggir sedikit. Begitu kan belajar tadi. Belajar ilmu fikih, belajar ilmu usuluddin, belajar ilmu tasawuf, belajarlah sedikit. Jadi tidak diharuskan Bapak menjadi pakar sekaligus. Tasawuf tidak diharuskan menjadi khusyuk langsung, tidak. Tapi paling tidak kita belajar caranya khusyuk. Dengan belajar cara khusyuk kita praktekkan sedikit-sedikit kita bisa menjadi khusyuk. Begitu. Dalam ilmu pun segala hal itu. Tapi yang penting kita menyediakan waktu kita tahu, kita paham. Oh, ketiga ilmu ini kedudukannya tadi wajib. Karena menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban tadi Nabi katakan. Tapi para ulama memilah ya ilmu mana ilmu yang berkaitan dengan ibadah. Kalau belajar ilmu biologi, belajar bahasa Inggris ya tidak wajib. Walaupun itu juga merupakan sebuah ilmu. Ya bisa dipahami Bapak Ibu. Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tanya, iman itu kadang-kadang kita itu naik, kadang-kadang turun, akibat dan juga yang terus. Iya. Gimana caranya kita itu supaya iman kita terus istiqomah, terus ya, tidak ada yang paling tidak itu tidak turun sedikit saja lah, jangan banyak-banyak gitu. Iya. Banyak-banyak kan dan drop malah
tidak ada kegiatan, tidak ada kebaikan, karena kita bisa tiap saat nah, itu satu sebab kami ingin sekali gitu ya, bagaimana ya metode tata caranya supaya iman kita stabil lah Pak ya. Lalu bagus bisa ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan kedua ini sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita untuk selalu memelihara iman, memaintenance iman. Ya. Tentu kita selalu merujuk doa kita kepada ya, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, jadidu imana, ya, perbaharuilah iman kalian, rawatlah iman kalian, servislah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami menservis iman kami ya Rasulullah? Ya, maka kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Jadi ini resep dari Rasulullah. Iman tadi sudah dikatakan yazid dan yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka cara untuk memeliharanya, memaintenance-nya, Rasulullah memberikan resep. Perbanyak saja kalimat la ilaha illallah, karena kalimat ini adalah kalimat iman. Ya, ini juga kalimat takwa. Dengan memperbanyak la ilaha illallah, tidak hanya iman yang meningkat, takwanya pun bisa meningkat. Sedangkan hakikat takwa memang di kolbu, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tapi dengan terus memperbanyak kalimat la ilaha illallah, memperbanyak ingat kita kepada Allah, sehingga kita menjadi sadar, kalau bahasa Jawanya itu eling. Ya, eling dan waspada, sadar ya bahwa kita senantiasa kapanpun dan dimanapun senantiasa diawasi oleh Allah. Maka dalam bersikap, dalam bertindak tanduk, insya Allah kita akan berhati-hati, akan waspada. Nah ini akan membuat apa? Tadi iman kita menjadi bertambah karena selalu ingat kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, ya inilah kajian kita pada hari ini, Islam, Iman, Ihsan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.